Halo, dalam video ini kita akan membahas mengenai spektrofotometri Nuclear Magnetic Resonance atau lebih dikenal sebagai NMR. Spektroskopi resonansi magnet inti seringkali disingkat NMR, termasuk ke dalam spektroskopi absorpsi, seperti halnya dengan spektroskopi inframerah atau spektroskopoi ultraviolet. Dasar dari spektroskopi NMR adalah absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Frekuensi radio yang digunakan berkisar dari 0,1 sampai dengan 100 MHz. Bahkan, baru-baru ini ada spektrometer NMR yang menggunakan radio frekuensi sampai 500 MHz. Spektroskopi NMR memberikan informasi mengenai jumlah, sifat, dan lingkungan atom hidrogen dalam suatu molekul. Konsep dasar spektroskopi NMR ditimbulkan adanya fenomena dari inti atom yang memiliki medan magnet. Dalam medan magnet yang kuat, inti-inti atom tersebut dapat berorientasi dengan tenaga potensial yang sesuai. Kegunaan yang besar dari resonansi magnet ini adalah karena tidak setiap proton dalam molekul beresonansi pada frekuensi yang sama. Hal ini disebabkan karena proton dikelilingi elektron dan menunjukkan adanya perbedaan lingkungan elektronik antar satu proton dengan proton lainnya. Komponen spektrofotometer NMR terdiri dari tempat, sampel, celah magnet, osilator radiofrekuensi, detektor radiofrekuensi, audio amplifier, pencatat, recorder. Berikut skema alat spektrofotometer NMR. 1. Tempat sampel. Tempat sampel berupa tabung gelas yang berbentuk silindris, diletakkan di antara dua kutub magnet. Sampel kemudian diputar sekitar sumbunya untuk mengusahakan agar semua bagian dari larutan terkena medan magnet yang sama. Sela magnet-magnet terdiri dari dua bagian. Magnet pokok mempunyai kekuatan sekitar 400 Gauss dan ia ditutup oleh potongan-potongan kecil kutub elektromagnet. 3. Osilator frekuensi radio. Osilator frekuensi radio akan memberikan tenaga elektromagnetik sebesar 60 MHz melalui kumparan yang dihubungkan pada celah sampel. Kumparan selanjutnya memberikan tenaga elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah orientasi perputaran proton 4. Detektor radiofrekuensi. Kumparan detektor berada tegak lurus dengan kumparan osilator RF. Bila sampel menyerap tenaga, maka putaran inti akan menghasilkan sinyal frekuensi rasio pada bidang kumparan detektor dan alat memberikan respon ke pencatat sebagai sinyal resonansi atau puncak. 5. Pencatat. Pencatat berfungsi untuk menangkap sinyal resonansi atau puncak. Sebelum sinyal sampai ke pencatat, biasanya dilewatkan terlebih dahulu ke audio amplifier untuk menggandakan sinyal, sehingga menjadi lebih nampak. Spektroskopi NMR digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru, kemurnian dari komponen, dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dalam larutan yang dapat mengalami reaksi kimia. Dampak spektroskopi NMR pada senyawa bahan alam sangat penting. Ini dapat digunakan untuk mempelajari campuran analisis, untuk memahami efek dinamis seperti perubahan pada suhu dan mekanisme reaksi, dan merupakan instrumen taktemilai untuk memahami struktur dan fungsi asam nukleat dan protein. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai variasi sampel dalam bentuk padat ataupun larutan. Aplikasi spektroskopi NMR biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan informasi struktur rinci tentang senyawa kimia. Sebagai contoh, 1. Menentukan kemurnian obat-obatan. 2. Mengidentifikasi kontaminan dalam makanan, kosmetik, atau obat-obatan. 3. Membantu ahli kimia penelitian menemukan apakah reaksi kimia telah terjadi di situs yang benar pada molekul 4.
Mengidentifikasi obat disita oleh polisi dan agen bea cukai. 5. Memeriksa struktur plastik untuk memastikan apakah memiliki sifat yang diinginkan. Penerapan spektroskopi NMR. Dalam menafsirkan spektrum NMR, ada 4 langkah yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah sinyal yang menjelaskan kepada kita ada berapa macam perbedaan proton-proton yang terdapat dalam molekul. 2. Kedudukan sinyal yang menerangkan kepada kita sesuatu tentang lingkungan elektronik dari setiap makam proton. 3. Intensitas sinyal yang menerangkan kepada kita berapa banyak proton dari setiap makam proton yang ada. 4. Pemecahan, splitting, dari sebuah sinyal menjadi beberapa puncak yang menerangkan kepada kita tentang lingkungan dari sebuah proton dengan lainnya, yaitu proton-proton yang berdekatan. Sebagai contoh dari uraian tersebut, maka perhatikan spektra NMR dari toluen, p-eksilen, dan mesitelen. Dalam ketiga spektra tersebut, terlihat adanya 2 puncak serapan. Dalam setiap proton dari cincin menunjukkan serapan low field yang karakteristik dari proton-proton aromatik. Dan untuk ketiga jenis senyawa tersebut mempunyai pergeseran kimia yang hampir sama, yaitu pada 7,17, 7,05, dan 6,79. Setiap senyawa di atas, proton-proton rantai samping cukup dekat dengan cincin yang memberikan pengaruh kecil terhadap gejala deshielding. Dari elektron-elektron pHi hingga serapan terjadi sekitar downfield dari proton-proton alkil pada umumnya, yaitu pada 2,32, 2,30, dan 2,15. Sekarang kita perhatikan intensitas relatif dari masing-masing serapan. Dari ketinggian puncak-puncak secara dilihat bahwa puncak high field untuk proton-proton rantai samping lebih kecil daripada puncak low field dari proton-proton aromatik. Perbandingan yang didasarkan pada luasan di bawah puncak menunjukkan bahwa puncak-puncak untuk proton-proton rantai samping dan proton-proton aromatik mempunyai harga dengan perbandingan 3, 5 untuk toluene, 3, 2 untuk pesilena, dan 3,1 untuk mesitilena. Keadaan ini merupakan gambaran yang umum dari semua spektra NMR. Luas di bawah sinyal NMR adalah berbanding langsung dengan jumlah proton yang menimbulkan sinyal. Sebuah spektrum NMR menunjukkan sebuah sinyal untuk setiap jenis proton dalam suatu molekul. Namun jika diperhatikan, ternyata kebanyakan dari spektrum NMR jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan proton sekitar. Sebagai contoh adalah spektra yang ditunjukkan oleh 3 senyawa berikut: CH2Br, CHBr2, CH3, CHBr2, CH3, CH2Br 1,1,2, tribon, metana 1,1, dibromoetana, etil, bromid. Setiap senyawa hanya mengandung 2 macam proton, sehingga seharusnya terdapat 2 puncak. Tetapi kenyataannya masing-masing mempunyai puncak sebanyak 5, 6, dan 7. Kesimpulannya, spektroskopi NMR adalah alat yang sangat berguna dalam dunia kimia, memberikan wawasan mendalam tentang struktur molekul. Terima kasih telah menyaksikan video ini.